Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Profesor Dr. Hamka ingin mewawancarai Ibu. Saya memperkenalkan diri dulu. Saya Julinda Cempaka. Saya Indriawati. Saya Siti Marifah. Saya Zahra Kamila. Saya Intan Alia. Dengan itu, tujuan kita untuk mewawancarai Ibu tentang manajemen berbasis sekolah. Pertanyaan pertama akan saya tanyakan kepada Ibu. Menurut Ibu, apakah program manajemen berbasis sekolah ini dibutuhkan di SD Islam Amarilis? Manajemen berbasis sekolah itu Ya. pasti sangat dibutuhkan. Ya. Karena manajemen berbasis sekolah itu disesuaikan dengan sekolah yang kita tempati di sini. Jadi sangat dibutuhkan. Ibu Indri mau nanya, Iya. yang kedua, berdasarkan kebutuhan sekolah akan program MBS, apa tujuan dari pelaksanaan program MBS tersebut? Ada banyak program di tiap sekolah masing-masing ya. Kalau di Amarilis itu tujuan dari program MBS ya terutama sesuai dengan visinya Amarilis, yaitu mewujudkan generasi yang bertakwa, berprestasi dan juga jujur. Nah, itu. Jadi dari visi itu lahirlah program-program yang dicanangkan oleh sekolah, yang diterapkan dari guru-guru ke siswanya. Kalau misalnya tujuannya itu untuk mewujudkan siswa yang bertakwa, berarti kan ada pelajaran agama, tata krama, budi, kemudian diajarkan untuk ibadah. Karena kami sekolah Islam, berarti kami siswanya full seluruhnya beragama Islam, Muslim. Berarti diajarkan ada program duha, untuk diajarkan pembiasaan. Kemudian ada program sholat jamaah zuhur. Kemudian di pagi hari itu anak-anak ditanya siapa yang sholat 5 waktu. Kalau yang belum 5 waktu berarti ditanamkan oleh walasnya untuk besok ketika ditanya sudah full 5 waktu. Nah, juga ada program santunan untuk mengajarkan anak-anak itu memberikan empati kepada sesamanya, terutama santunan yatim. Nah, itu mereka sudah dilatih dan itu program sekolah yang memang di lingkungan kita diperlukan. Kemudian melatih jujur berarti ketika melaksanakan ujian, anak-anak dengan kemampuannya eh, menjawab soal ujian dengan kemampuan sendiri. Tapi begitu pandemi, karena anak-anak belajar dari rumah, itu nggak lepas dari bantuan orang tua. Orang tua mana sih yang pengen nilai anaknya jelek, kan nggak ada. Nah, itu guru-guru menerima hasil anak-anak menjawab tugas, ya nilainya bagus-bagus semua gitu. Kemudian berprestasi ya otomatis kita terus menggali anak-anak yang berbakat. Kami ada program renang. Nah, anak-anak itu punya atau mereka mengikuti lomba-lomba sehingga membuat mereka punya prestasi, baik itu di Kemenpora, baik itu di antar klub renang. Mereka punya. Jadi nanti begitu lulus mereka bisa gunakan hasil prestasinya itu untuk daftar ke sekolah yang dituju. Kemudian taekwondo juga sama, mereka yang punya bakat taekwondo berprestasi di taekwondo begitu. Jadi ya programnya itu karena tujuannya adalah sesuai dengan visi sekolah kami. Terima kasih Bu. Sama-sama ya. Untuk pertanyaan ketiga, apa Ya. saja yang diperlukan dalam manajemen berbasis sekolah di sekolah ini? Yang diperlukan untuk manajemen berbasis sekolah adalah kerjasama antara guru dan sekolah ya, juga kerjasama antara guru dan orang tua, sekolah dan orang tua.
Juga yang diperlukan ya mau nggak mau sarana dan prasarana harus terpenuhi. Apalagi sekarang kan pembelajaran sudah berbasis IT. Mau nggak mau kita harus kelengkapannya itu WiFi harus ada. Kemudian kami juga mengajarkan biar anak-anak lebih menarik itu di tiap kelas ada infokus. Jadi tinggal guru-gurunya yang alhamdulillah seluruh guru sudah punya laptop. Jadi bisa untuk memberi pembelajaran biar nggak jenuh, bukan dari buku, bisa diajarkan langsung dari YouTube yang ada. Jadi alhamdulillah 16 sekelas yang ada di sini seluruhnya sudah ada infokusnya. Jadi insya Allah itu yang pertama tadi kerjasama antara sekolah, guru dengan guru, kesulitan mereka untuk menunjang manajemen berbasis sekolah. Kemudian juga dari sarana prasarana yang tadi saya utarakan. Itu saja mungkin yang diperlukan untuk manajemen berbasis sekolah. Karena guru atau sekolah punya yang namanya kitab suci. Kalau agama kan kitab sucinya Islam, Al-Quran gitu kan, Kristen, Injil. Nah kalau sekolah itu buku sucinya adalah kurikulum. Nah buku kurikulum itu ada sebagai pedoman untuk terlaksananya pembelajaran yang ada di Amarilis khususnya gitu. Ya itu yang diperlukan. Ya Ibu, selanjutnya dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah ini, apakah ada hambatan dalam melakukan kegiatan tersebut gitu Bu? Hambatan itu mungkin hambatannya kalau di guru ya. Kalau di guru, bagi guru yang nggak mau untuk mengembangkan diri, dia mau nggak mau tertinggal gitu. Kalau dia nggak mau untuk belajar, dia akan ketinggalan dengan rekan kerjanya. Uh, Hambatannya itu aja. Jadi dari guru itu sendiri. Makanya kami terus memberikan motivasi agar guru-guru itu siap mengembangkan diri, belajar dari manapun, cara membuat video, cara belajar menyenangkan. Kemudian juga kami menyediakan pelatihan-pelatihan gitu. Hambatannya mungkin dari guru itu sendiri. Kalau dari sekolah hambatannya ya biaya. Karena kan kalau peralatan besar, kita mau apa nih, misalkan mau punya cita-citanya mau punya aula dengan kapasitas yang besar, otomatis kan itu butuh biaya. Nah itu mungkin hambatannya di biaya gitu. Mungkin dua itu saja hambatannya. Yang mungkin hambatan selanjutnya bisa dari orang tua, karena kami kan orang tua itu dari menengah ke bawah. Orang tua memang tidak banyak mendukung kecuali dengan bayar yang wajib, yaitu SPP. Nah SPP saja karena kami swasta otomatis kan digunakan hanya untuk gaji guru, tapi alhamdulillah swasta itu dibantu dari dana BOS, sehingga dari dana BOS itu bisa menunjang hambatan yang tadi di biaya tadi gitu ya. Mungkin hambatan-hambatan itu nggak terlalu urgent, itu bisa diatasi, tapi hambatan itu ya harus diantisipasi gitu. Karena masing-masing guru, karena kami kan minimal itu dua rombel ya, maksudnya A dan B. Mau nggak mau kan dua guru itu harus sinergi. Nggak mungkin dilihat guru A ngajarnya begini, guru B ngajarnya begini, otomatis kan dinilai oleh orang tua. Nah itu sinergi itu yang diperlukan. Mungkin hambatannya tadi yang saya ungkapkan, mudah-mudahan hambatan itu nggak jadi penghalang untuk prestasi di SD Islam Amarilis. Ya. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, aspek apa yang bisa dicapai dari pelaksanaan program MBS ini di sekolah SD Islam Amarilis? Aspek yang dicapai mungkin satu, prestasi akademik. Anak-anak itu karena kita berbasis sekolah, berarti kita yang mempunyai program, kita sendiri yang memberikan acuan nilai.
tidak rendah dan tidak terlalu tinggi, berarti aspek yang kita dapat adalah satu, prestasi siswa. Yang kedua, aspek dari kelulusan. Kelulusan kami tetap mendapat sekolah anak-anak yang diharapkan, terutama SMP negeri ya. Itu yang diharapkan, atau MTS negeri. Jadi aspeknya itu mungkin dari aspek prestasi dan juga dari aspek kelulusan siswa kelas 6-nya itu. Dan juga mungkin bisa dibilang aspek keberhasilan tadi ya. Aspek keberhasilan mungkin dibilang guru-guru ya alhamdulillah jadi lebih mudah karena sesuai dengan lingkungan yang ada di Amaryllis gitu. Baik Bu, pertanyaan terakhir, Ya. bagaimana Ibu mengukur keberhasilan dari implementasi MBS di SD Islam Amaryllis ini? Iya. Mengukurnya itu otomatis di akhir ya kalau mengukur. Kami di sini ada penilaian tengah semester, ada penilaian akhir semester ganjil, tengah semester genap, akhir semester ganjil. Nah mungkin bisa diukurnya dari situ. Kalau anak masih belum tercapai KKM, ketuntasan minimal yang kita sudah yang sudah kita tentukan, berarti itu kita belum bisa berhasil. Tapi kalau sudah melebihi dari itu, nah itu bisa dilihat keberhasilannya di situ. Kemudian dari nilai tengah semester, dari nilai akhir semester, kemudian yang terakhir dari nilai ujian sekolah. Ujian sekolah itu kan 2 tahun lalu ujian nasional ya, nilainya kan dari kementerian atau dari dinas, kita nggak bisa nilai. Tapi kalau ujian sekolah itu bisa dilihat keberhasilannya di situ. Kemudian juga jumlah lulusan kita yang diterima di sekolah lanjutan negeri. Jadi itu mungkin dapat kita ukur keberhasilan dari MBS. Dan yang terakhir, kalau memang mewujudkan anak-anak yang berakhlak baik, ya berarti di luar tetap menjaga nama baik Amaryllis itu talaknya. Karena ada laporan juga dari orang tua yang bilang, Ibu, anak saya di MTS jadi imam, jadi imam sholat, terus jadi diutus jadi kori, terus menang lomba pidato bahasa Inggris gitu. Itu kan suatu prestasi, suatu keberhasilan yang alhamdulillah bisa kita dengar gitu setelah anak-anak keluar dari Amaryllis. Ya itu mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan tadi bisa kami jawab dan itu sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada di SD Islam Amaryllis. Baik Bu, kami terima kasih banyak karena Ibu sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai terkait manajemen berbasis sekolah di SD Amaryllis ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya Bu, kami terima kasih banyak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.